Dan harus saya katakan Komnas HAM dapat undangan dengan nada-nada yang tidak begitu menyenangkan kan. Beda dengan LPSK. LPSK dielu-elukan. Kalau Komnas HAM ya agak gitu. Kita berangkat Mas Reza? Lanjut. Oke. Yo bro, jangan lupa subscribe bro. Balik lagi di channel YouTube gua, Mario Hilman. Supaya pemahaman kita dan juga ingatan para sobat TN juga tersegarkan kembali, bolehlah untuk saya bertanya, 3 jenis pelanggaran yang ditemukan oleh Komnas HAM di kasus Vina dan Eki itu apa aja, Pak? Biar nanti kita elaborate bareng-bareng. Ya, terima kasih. Ini selamat sore, pagi, siang, malam. Boleh, bebas ya. Kalau di sini bebas. Mohon maaf kalau baru bisa datang. Ya, untuk kasus Vina dan Eki memang Komnas HAM melakukan penyelidikan. Jadi sejak bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan kami melakukan penyelidikan, turun ke lapangan. Kami bertemu dengan sekitar 33 orang dan pihak untuk kami mintai keterangan, termasuk 8 terpidana, kemudian para ahli forensik, digital forensik dan lain-lain, juga termasuk kepolisian, kuasa hukum gitu ya. Ibtu Rudiana termasuk. Ibtu Rudiana termasuk. Semua penyidik pada tahun 2016 kita sudah bertemu dan kita minta keterangan. Ada 3 temuan memang dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Kebetulan memang saya dan 1 komisioner lagi melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Pertama adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak atas bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang. Ya. Jadi dalam kasus ini pada tahun 2016 silam itu kami mengindikasikan dari beberapa pihak yang kami temui selama kami melakukan penyelidikan itu terjadi penangkapan sewenang-wenang. Jadi alasannya pengamanan dan lain sebagainya. Tetapi begitu kita telisik apa yang dilakukan Polres Cirebon pada saat itu adalah sebenarnya penangkapan gitu. Jadi ini tidak boleh terjadi dan secara prosedur hukum tentu ini cacat formil ya. Dan dalam konteks hak asasi tentu ini melanggar hak orang untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Yang kedua adalah ini oleh unit narkoba ya. Betul. Oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Polresta Cirebon. Pimpinannya Pak Rudiana. Pada waktu itu. Biar tegas juga ini, Mbak. Iya. Biar terang banget deh. Iya. Lalu yang kedua, Komnas HAM juga menemukan adanya pelanggaran terhadap setiap orang harus bebas dari penyiksaan dan perbuatan lain yang tidak manusiawi ya. Jadi kami memang pada tahun 2016 sebenarnya sudah menerima bukti-bukti ya, sebagian bukti. Artinya sebagian bukti, foto-foto 8 terpidana dengan bekas luka-luka gitu ya, dan itu sudah kami konfirmasi kepada ahli digital forensik dan itu memang bukan editan. Yang kedua, Komnas HAM melakukan pemeriksaan langsung kepada 8 terpidana. Jadi ada sekitar 6-7 bentuk penyiksaan yang mereka terima selama mereka menjalani pemeriksaan, baik itu di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Jadi ada yang disulut rokok, itu bekas-bekasnya masih ada, dokumentasi Komnas HAM sangat lengkap karena kami meminta informasi langsung kepada 8 terpidana. Kemudian juga ada yang tendang sepatu laras panjang, ada yang disulut pakai dibakar bulu kemaluannya dengan api, ada yang dipaksa minum air kencing, ada yang dipaksa duduk dengan kursi besi gitu ya, sehingga ada salah satu terpidana itu tangannya yang kemudian sampai tidak bisa berfungsi dengan baik, cacat gitu ya, mengalami cacat. Kemudian juga ada yang dibenturkan ke tembok gitu. Jadi beberapa bentuk-bentuk penyiksaan itu kami identifikasi berdasarkan informasi langsung dari 8 terpidana gitu. Dan bagaimana mereka menyampaikan dengan rasa traumatik itu masih sangat kelihatan betul gitu dari yang kami lakukan. Dan kami konfirmasi itu juga dengan ahli forensik. Kalau ahli strapless matanya ada, Mbak?
Kami tidak Karena waktu menemukan itu. saya berdua Mas Reza ke sana, Mm-mm. sempat berdiskusi seperti ini dengan penasihat hukum Rivaldi, Mm-mm. itu penasihat hukum menyatakan itu Mm-mm. di strapless matanya ya Mas ya, kelopak matanya Dan telinga. dan telinga. Mm-mm. Itu nggak ditemukan oleh Komnas HAM. Rivaldi kalau tidak salah enggak, dan kalau tidak salah tidak teridentifikasi yang soal mata dan telinga, tapi yang bentuk-bentuk yang lain yang saya sampaikan tadi memang itu kami menduga kuat memang itu terjadi gitu ya, karena itu kami konfirmasi dengan ahli forensik gitu, dan sebenarnya pada tahun 2016 itu juga ada penyidik yang memang sudah dijatuhi kode etik karena terbukti melakukan ini gitu penyiksaan pada saat mereka melakukan pemeriksaan gitu. Artinya sebenarnya dari kepolisian sendiri sudah tahu betul ya, meskipun dalam proses permintaan informasi yang lain yang dilakukan Komnas HAM itu penyidik Jawa Barat mengatakan bahwa di Polda Jawa Barat maksud saya mengatakan itu kekerasan antar tahanan gitu. Tapi kan mereka juga tidak bisa membuktikan gitu. Jadi ya kami memegang keterangan yang disampaikan oleh para terpidana yang kemudian kami konfirmasi dengan ahli forensik, dan kami masih melihat betul bekas-bekas luka yang mereka alami gitu ya, dan kami mendokumentasikan dengan baik setiap bekas-bekas luka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagian dari hak atas keadilan. Itu kan setiap orang berhak untuk mendapatkan fair trial. Salah satunya adalah akses atas bantuan hukum. Jadi pada awal kasus 2016 ini mereka ditangkap secara sewenang-wenang, ini kan tidak didampingi langsung pada saat itu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian baru kemudian ada pengacara yang menawarkan untuk kemudian mendampingi. Tetapi kepolisian tidak sejak awal itu menawarkan adanya pengacara ya, mungkin bisa pro bono dan yang lain-lain, tetapi itu tidak diberikan gitu, sehingga itu di masa Agustus sampai Oktober kalau nggak salah. Betul, sehingga dari 3 hak itu tentu berimplikasi banyak gitu ya, pada satu soal kredibilitas proses penegakan hukumnya gitu. Yang kedua tentu berimplikasi pada hak atas keadilan yang diterima oleh 8 terpidana itu gitu. Nah, menarik Mbak, ketika tadi disebut-sebut temuan Komnas HAM di tahun ini, itu kan Mei tahun ini ya, Mei sampai sekian. Itu sudah terkonfirmasi dengan Bid Propam Polda Jabar, sudah. Dengan juga Sipropam Polresta Cirebon. Polresta ya Mbak, bukan Polres aja nih. Polresta Cirebon ya. Nah, apakah temuan Komnas HAM yang 3 jenis pelanggaran tadi itu sama dengan yang di 2017 Propam Polda Jabar dan Sipropam Polresta Cirebon itu temukan juga? Ada 3 kan, akses kebantuan hukum ke para terpidana selama pemeriksaan, terus penyiksaan dan juga penangkapan secara undang gitu. Apakah 3 itu sama betul dengan di 2017 temuan Propam Jabar, Polda Jabar? Saya mesti mengkonfirmasi lagi ya yang temuan Propam 2017 itu apa saja. Tetapi mereka kan memang melakukan pemeriksaan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik pada tahun 2016 gitu. Tetapi saya mesti mengcross-check kembali. Tetapi bagi Komnas HAM sebenarnya tidak perlu menyandingkan ini sama dengan temuan siapa gitu ya. Tetapi bahwa hasil penyelidikan ini menunjukkan ada ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus ini gitu. Kalau saya coba katakanlah konfrontir atau tabrakan kayaknya 2 ya Mbak, antara temuan Komnas HAM dengan pendapat dari ex-Kapolri Komjen Ugroseno. Kalau menurut beliau temuan Komnas HAM ini terlalu ringan. Harusnya Komnas HAM lebih punya ruang untuk leluasa menyelidiki Ibtu Rudiana yang dalam terkutip ditengarai melakukan rekayasa di kasus ini, yang kemudian akibatnya ya 7 orang tersisa ini hukumannya seumur hidup. Harusnya ke sana. Kalau cuma sekedar katakanlah pelanggaran atas hak mendapatkan bantuan hukum, itu pun sudah disebut dalam KUHAP dan aturan MA. Jadi dianggap Pak Ugro terlalu ringan ini. Harusnya ke Rudiana fokusnya yang dianggap merekayasa kasus ini. Gimana Mbak? Sebenarnya dengan
3 temuan itu salah satunya adalah penangkapan sewenang-wenang, itu kan secara formil ada persoalan gitu. Nah, kemudian tentu kami berharap misalnya pihak lain ya seperti Kompolnas pada awal kasus ini muncul kembali itu kan mengatakan mendorong kepolisian melakukan audit gitu. Ya. Nah, semestinya ini menjadi bagian dari bagaimana kemudian kepolisian melakukan audit ya, Propam melakukan audit terhadap proses-proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparatnya gitu dalam proses penegakan pada tahun 2016 gitu ketika pertama kali kasus ini ditangani oleh Polresta dan Polda Jawa Barat gitu. Jadi Komnas HAM tidak katakanlah heavy-nya atau memberi perhatian lebih kepada seorang Ibtu Rudiana. Ini seorang Ibtu Rudiana itu ditunggu-tunggu nih bagaimana kelanjutan nasibnya oleh publik gitu karena ya semakin bergulir proses kasus ini berjalan, semakin visinya, semakin bau amisnya semakin tercium begitu. Artinya ketika kami mengatakan ini penangkapan sewenang-wenang, itu kan bisa menjadi indikasi kuat ada persoalan sejak awal dalam penanganan kasus ini. Dan kepolisian tahu siapa yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Kami berharap tentu ini ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu ya. Ketika Komnas HAM mengatakan ada indikasi kuat terjadinya penangkapan sewenang-wenang, itu artinya apa? Nggak perlu dengan bahasa yang lebih terang karena ya kan literasi manusia Indonesia ini kan kebanyakan ini kan sudah sangat terang gitu. Terjadinya penangkapan secara sewenang-wenang. Lebih terang lagi pernyataan Mabes Polri sekian bulan silam yang menyimpulkan tidak ada pelanggaran etik apapun oleh Ibtu Rudiana. Saya mau tanya nih Mbak, 3 poin yang Mbak Anies kemukakan tadi itu sebenarnya sudah merupakan temuan, simpulan atau baru sebatas dugaan? Sebenarnya temuan kesimpulan penyelidikan kami. Karena tadi Mbak Anies sempat sebut mungkin terpleset ya menggunakan kata dugaan. Ini simpulan ya? Kesimpulan. Bagaimana kemudian Al-Fakir bisa memahami Komnas HAM memandang sudah terjadi 3 bentuk pelanggaran, sementara Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran etik apapun. Lembaga mana yang harus kami percaya? Dalam banyak kasus, tentu apa yang selalu menjadi temuan Komnas HAM itu seringkali tentu mungkin berbeda gitu ya dengan teman-teman bertolak belakang dengan kasus Verdi Sambo juga kan pihak lain gitu. Iya, data era sebelumnya mungkin. Dalam kasus Verdi Sambo juga berbeda Betul gitu. Jadi ya dan rekomendasi Komnas HAM cukup jelas dan sudah kami sampaikan kepada kepolisian ya, kepada Polri bahwa pertama ini memang harus didudukkan pada porsi yang sesungguhnya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Artinya bahasa lainnya kan audit gitu ya dalam proses penyidikan perkara ini pada tahun 2016 silam sampai sekarang tentu saja gitu ya karena kemarin kan dibuka kembali dilakukan penyelidikan kembali gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kita mendorong bahwa ada proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan penyiksaan. Menurut kami itu tegas sekali gitu. Karena rekomendasi dari Komnas HAM ini sifatnya imperatif harus ditindaklanjuti atau boleh ya kapan-kapan lah. Gitu. Komnas HAM ini kan dibentuk dengan undang-undang. Betul. Sebuah institusi yang dibentuk dengan undang-undang kemudian membuat satu rekomendasi, semestinya harus ditindaklanjuti gitu. Tapi pada sekian banyak kasus terbukti berkas-berkas dikembalikan, tidak ada daya paksa yang dimiliki oleh Komnas HAM. Makanya kami juga kemudian melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang kami keluarkan. Sejauh mana ini kemudian ditindaklanjuti oleh para pihak. Karena rekomendasi kami cukup banyak ya, terutama memang untuk kepolisian. Karena kasus yang paling banyak diterima Komnas HAM itu kan memang kasus-kasus terutama terkait dengan ketidakprofesionalan kepolisian dalam menangani perkara. Gitu. Kebanyakan. Oh ya? Iya. Pihak yang paling banyak diadukan nomor 1 sejak Komnas HAM didirikan pada tahun 93 itu adalah kepolisian nomor 1 sampai hari ini. Dan sejak 93 sampai hari ini, bagaimana respon Polri secara umum? Ya beragam, ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak, ada yang tidak lanjuti, ada yang tidak. Banyak dan yang setiap tahun lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Jadi setiap tahun kami selalu membangun satu forum komunikasi untuk menyampaikan kembali
ini jumlah aduan kami tahun ini, paling banyak polisi untuk kasus ini di wilayah ini, siapa yang diadukan, itu selalu kami Untuk sampaikan. rekomendasi-rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti, itu akan terus ditagih atau ya sudahlah. Kita akan terus menagih. Terus tagih. Komnas HAM terus menagih. Jadi di zaman Pak Listio Sigit ini juga ada tagihan terkait dengan utang tindak lanjut di Kapolri-Kapolri sebelumnya. Iya, selalu kami sampaikan. Mana rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM yang sudah ditindaklanjuti, mana yang tidak. Kami mengapresiasi yang ditindaklanjuti, mana yang tidak gitu. Tapi memang paling banyak tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti ya. Oke. Saya itu sebetulnya menganggap 3 temuan atau 3 simpulan Komnas HAM itu sebagai angin segar. Tapi boleh tidak saya mengeluarkan sedikit kecemasan saya lewat pertanyaan? Boleh Begini. saja. Kalau dikatakan sudah terjadi penyiksaan, Iya. yang menyiksa itu siapa? Yang melakukan penyiksaan itu siapa? Kepolisian. Maksud saya di tingkat Polres kah, di tingkat Polda kah, atau lintas? Tidak hanya Polri? Iya, di Polres. Pokoknya di jajaran. Ya, dan Polda. Ada tidak keterlibatan personil dari organisasi selain Polri yang melakukan penyiksaan itu? Sejauh yang kami lakukan penyelidikan ya instansinya Polri. Hanya Polri? Iya. Baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda? Iya. Mbak Anies dan tim temui itu, manusia-manusianya itu, personil-personilnya itu ditemui? Pelakunya maksudnya? Ya, pelaku penyiksaan itu? Kami bertemu dengan korban. Tidak dengan pelaku? Tidak. Beberapa pelaku ya? Ya, pelaku ngaku tidak bahwa mereka melakukan penyiksaan? Ya tentu tidak dong. Kalau begitu, apa dasarnya bagi saya untuk percaya bahwa perkataan atau keterangan disampaikan oleh para korban itu adalah benar adanya? Saya mau tanya, dalam banyak sekali kasus atau perkara, mana ada pelaku yang mengaku saya melakukan tindak pidana, saya melakukan perbuatan ABCD. Itu kan hampir tidak pernah ada gitu, orang yang melakukan. Tetapi bagi kami, satu, apa yang disampaikan oleh korban gitu ya, saksi korban, itu sangat cukup sebagai bukti. Dan sinkron satu sama lain. Dan sinkron satu dengan yang lain gitu. Apalagi juga diperkuat dengan keterangan dari ahli forensik gitu. Jadi termasuk ahli digital forensik gitu. Bagi kami itu sangat cukup untuk dijadikan satu bukti dan kami mengatakan terjadinya penyiksaan. Jadi waktu Komnas HAM menemui Ibtu Rudiana seperti Mbak Anies tadi bilang, itu latar belakangnya apa? Menduga Rudiana pelakunya atau bagaimana? Pelaku penyiksaan itu? Kami tidak menyebut pelaku ABCD gitu ya melakukan penyiksaan, tetapi kami mengatakan bahwa beberapa pihak bagian dari institusi Polri di Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat itu terduga menjadi pelaku dalam kasus penyiksaan terhadap 8 terpidana. Itu penyiksaan terminologi yang torture ya? Torture konvensi anti penyiksaan. Yang di kala perang pun nggak boleh dilakukan. Yang dilakukan oleh negara. Iya. Bahkan tidak boleh dilakukan dalam kondisi ancaman keamanan nasional. Apalagi oleh otoritas penegakan hukum. Apalagi oleh otoritas penegakan Itu hukum. saya sebut tuh Mbak. Iya. Waktu hadir di persidangan. Serius. Waktu persidangan PK yang Sakatatal dan persidangan 8 terpidana itu saya sebut. Saya ingatkan semua tentang adanya konvensi anti penyiksaan itu. Kita sudah ratifikasi dari tahun 98. Iya. Jadi sudah 26 tahun, tetapi memang konvensi ini yang sudah menjadi legislasi hukum nasional tidak familiar ya di kalangan aparat penegak hukum gitu. Nampaknya tidak menjadi salah satu instrumen yang mereka gunakan gitu. Bahwa Mbak Anies tadi katakan dari tahun 93 sampai sekarang yang terbanyak dilaporkan itu adalah polisi. Iya, menandakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh taat pada konvensi itu. Betul. Dan setiap tahun kami merilis berapa jumlah kasus penyiksaan yang terjadi di seluruh Indonesia di wilayah mana saja. Saya meluas dulu boleh Mas Insani ya? Mainkan Mas. Ini karena sudah mulai bicara Polri nih. Pak kalau mau minum silakan Pak. Iya. Dari satu Kapolri ke Kapolri berikutnya, Komnas HAM punya catatan tidak? Kapolri mana gerangan yang relatif lebih kooperatif? Mau menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM? Karena saya masuk Komnas HAM ini baru 2 tahun ya, Mas. Jadi mesti dicek kembali datanya gitu ya. Karena setiap, meskipun
konsisten gitu ya, kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan dari tahun 91 sampai hari ini, tetapi mesti dicek dalam tahun periode ini berapa jumlah aduannya dan berapa yang ditindaklanjuti. Itu kan Komnas HAM punya catatannya gitu, dan saya tidak menghafal satu persatu. Dan terus terang saya juga penasaran, kalau ditindaklanjuti, apa sesungguhnya bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Polri? Semestinya Komnas HAM juga punya catatan tentang itu kan ya? Tentu punya. Karena kami, pasca rekomendasi yang kami keluarkan, itu Komnas HAM juga melakukan pemantauan atas implementasi dari rekomendasi gitu. Sekali lagi kita bicara makro dulu. Sekarang kan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Presiden Prabowo Subianto ini kan sudah ada Kementerian HAM. Ya. Kira-kira ini, kalaulah pada kesempatan pertama Presiden mengundang lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk Komnas HAM, kira-kira Komnas HAM akan sounding tidak hal ihwal yang satu ini? Yang soal apa? Cirebon ini. Kasus Vina 3 temuan itu. Tentu yang kami sampaikan banyak ya, karena berdasarkan kewenangan di dalam Undang-Undang HAM kan memang Komnas HAM menyampaikan laporan kepada Presiden terkait situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia secara makro ya. Jadi kasus-kasus yang highlight tentu kami sampaikan, termasuk tentu kasus Vina ini termasuk kasus highlight yang kami juga melakukan penyelidikan. Kasus-kasus yang lain kan tahun ini ada Rempang, ada ada Afif ya di Padang, ada banyak sekali gitu kasus-kasus lain yang kami selidiki, tentu menjadi bagian gitu, karena biasanya kami menyampaikan secara makro. Kalau khusus terkait dengan Cirebon memang ada nilai plusnya karena yang menjabat sebagai wamen yaitu Otto Hasibuan notabene merupakan anggota tim penasihat hukum 8 terpidana. Ya kan? 7 ya. Jadi kita hitung-hitungan di atas kertas kan kita patut berharap bahwa Otto Hasibuan pun akan memiliki sikap yang lebih responsif spesifik terkait kasus ini. Nah, secara umum keberadaan wamen atau Kementerian HAM itu merupakan kabar baik tidak dari rezim Prabowo Subianto di mata Komnas HAM? Tentu kami belum bisa bicara banyak karena belum tahu ya apa sih yang menjadi tupoksi wamen, apalagi ini kementeriannya baru, tupoksinya kami kan juga belum tahu, dirjennya atau deputinya apa saja, nanti tugas-tugasnya seperti apa saja, karena ini kan pecahan ya dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, mungkin seperti Dirjen HAM yang kemarin gitu, atau ada tambahan-tambahan seperti apa kan kami belum tahu gitu nomenklaturnya seperti apa, tetapi ya tentu nanti kami akan melakukan komunikasi mungkin, karena kan mereka bagian jadi duty bearer gitu, jadi tapi gestur positifnya kan sebenarnya sudah bisa ditangkap oleh Komnas HAM. Loh, ada Faisal Reza masuk kabinet, ada Mugianto masuk kabinet, ada Nezar Patria masuk kabinet, Agus Jabo, masuk kabinet. Lah, itu kan merupakan gestur positif dong, yang coba ditunjukkan oleh pemerintahan baru ini terkait dengan bagaimana kesungguhan mereka untuk katakanlah entah itu rekonsiliasi atau apapun sehubungan dengan masalah-masalah HAM masa lalu. Iya kan? Patut dong kita berharap. Mungkin saja. Mungkin saja, tapi menggeleng ini. Kok kontradiktif begini? Mungkin saja. Iya, mungkin saja. Kenapa Mbak? Kok kesannya jadi gampang gitu Mbak? Ya karena kami belum bisa mengukur apa-apa Mas. Ini apa sih yang mau ditunjukkan kan belum tahu ya. Karena kami juga tidak ingin mendiskusikan politik secara simbolik gitu ya. Karena hak asasi itu kan basisnya memang harus faktual. Kalau ada kasus, responnya seperti apa, bagaimana komitmennya, mau ditegakkan atau tidak, dan lain sebagainya gitu. Jadi kami tidak bisa mengira-ngira juga gitu. Nah, sekarang kembali ke masalah Cirebon. Penyiksaan siapa yang disiksa? Sekian terpidana. Siapa yang tidak mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum, 8 terpidana. Siapa yang ditangkap secara semena-mena, 8 terpidana. Mereka sekarang berproses untuk PK terkait pidana ini. Kalau ternyata PK-nya permohonan PK-nya dikabulkan hakim, ya sepertinya itu akan bahu-membahu dengan temuan Komnas HAM kan. Tapi kalau ternyata ditolak, lagi-lagi skor jadi 2-1 nih kesannya. Komnas HAM sudah mengeluarkan 3 simpulan, tetapi Mabes Polri mengatakan tidak ada pelanggaran etik, dan kalau MA juga menolak, maka kan tadi saya sebut ya gambarannya seperti 2-1 lah. Gitu. Pertanyaan saya sebetulnya begini, apa yang bisa 8 terpidana itu lakukan dengan memanfaatkan simpulan Komnas HAM ini? Apa yang mereka bisa lakukan?
Tentu karena ini kan masih berlangsung Hmm. kasasi ya, jadi kami masih PK. PK. Sekarang proses PK. Tentu Iya. kami masih menunggu proses itu dan proses di MA kan memang tidak bisa kita melakukan Betul. apa-apa karena hanya review Kita nggak bisa dokumen. cawe-cawe lah ya. Karena itu hanya review dokumen ya, gitu. Jadi kami menunggu putusannya. Tentu kami berharap Mahkamah Agung juga membaca hasil putusan ini dan nanti kami akan mengecek gitu ya. Ini kan ditujukan kepada kalau nggak salah 4 pihak ya, rekomendasinya Komnas HAM ke Polri, ke LPSK, ke Kompolnas dan juga Kementerian Hukum dan HAM gitu. Mudah-mudahan sih membaca rekomendasi itu sehingga bisa menjadikan satu pertimbangan gitu bahwa memang terjadi pelanggaran HAM gitu ya. 3 hal yang kami temukan itu bisa menjadi pertimbangan dalam putusan PK kelak gitu. Namun 3 bentuk pelanggaran HAM itu kan tidak menjawab ya bahwa apakah sesungguhnya Vina dan Eki itu tewas akibat pidana atau bukan pidana, kan sesungguhnya Komnas HAM tidak sampai ke sana kan? Kewenangan kami tidak sampai sana memang. Oke, berarti bisa saja nih Sobat DN bahwa Komnas HAM menyimpulkan sudah terjadi penyiksaan, sudah terjadi penangkapan secara semena-mena, sudah terjadi tidak adanya kesempatan bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Tapi terkait dengan meninggalnya Eki dan Vina bisa saja tetap dikatakan itu adalah pembunuhan. Dan tanda petik karena itu pembunuhan maka hebat dong para penyidik. Gitu. Maksud saya kita juga jangan punya ekspektasi terlalu berlebihan untuk kemudian menganggap bahwa temuan Komnas HAM ini kita simpulkan sebagai benar kan tidak ada pembunuhan, benar kan tidak ada pidana, benar kan bahwa Eki dan Vina itu meninggal akibat penganiayaan, pemerkosaan massal dan juga pembunuhan. Kita tidak sampai ke sana sebetulnya. Cuma paling tidak kita pantas berharap ada sesuatu yang negara ini lakukan, khususnya Polri, terhadap para penyidik ya. Para penyidik baik di Polres maupun di Polda terkait dengan 3 bentuk pelanggaran HAM itu tadi. Karena memang kewenangan kami kan menguji satu peristiwa. Apakah peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM atau tidak? Dan pelanggaran hak yang mana yang terjadi gitu ya dari penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Hanya itu yang merupakan kewenangan kami. Kalau begini bagaimana? Permohonan PK dikabulkan. Berarti kan 8 orang itu tidak bersalah. Ya. Tapi faktanya mereka sudah dihukum selama 8 tahun. 8 tahun. Situasi itu sendiri tidak bersalah tapi sudah dikerangkeng selama 8 tahun, semestinya seumur hidup. Itu sendiri merupakan bentuk pelanggaran HAM atau bukan? Ya, kami harus melihat kembali ya pertimbangan MA, hakim-hakim di MA seperti apa, lalu kami kemudian misalnya itu dikabulkan, gitu ya, kerugian-kerugian seperti apa yang ditimbulkan gitu ya karena putusan yang keliru gitu ya, atau bahasanya biasanya kan peradilan sesat. Iya, peradilan sesat, betul. Peradilan sesat gitu, sehingga kemudian ini yang harus diganti rugi oleh negara. Gitu ya, apa yang kerugian-kerugian selama ini dialami oleh para terpidana gitu. Jadi ini akan ada pembayaran ganti rugi, syaratnya adalah betul-betul kalau itu merupakan peradilan sesat kan? Betul. Saya ulangi lagi nih. Peradilan sesat merupakan bentuk pelanggaran HAM tidak? Tentu, hak atas keadilan. Oh, berarti benar dong. Kalau misalnya permohonan PK para terpidana itu dikabulkan, maka serta-merta, walaupun belum ada proses di Komnas HAM ya, tapi serta-merta itu sudah bisa kita anggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap 8 orang terpidana. Ya, nanti kita akan melihat kembali bagaimana putusan dari Mahkamah Agung gitu, dari proses yang sedang berjalan sekarang. Oke. Mbak, kalau dilihat-lihat dari katakanlah 3 pernyataan resmi itu, pernyataan resmi isinya 3 poin itu, itu bisa diklasifikasi sebagai pelanggaran HAM berat nggak, Mbak? Yang tadi 1, 2, 3. Yang kami lakukan penyelidikan kemarin itu kan berdasarkan kewenangan kami Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Kalau pelanggaran HAM berat itu kan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang belum pernah ada sama sekali sampai sekarang. Komnas HAM sudah menyelidiki 16 peristiwa yang kita belum kami pernah tetapkan. Kemudian ada sebuah penyelenggaraan mekanisme peradilan HAM itu kan tidak sudah pernah. Ada 4 perkara yang kemudian diproses melalui pengadilan HAM, tetapi keempat-empatnya kan tidak ada terbukti adanya tanggung jawab komando dalam 4 perkara itu. Apa saja?
Tanjung Priok, Tanjung Priok. kemudian Paniai, tapi Paniai, Paniai sekarang Papua. dalam proses PK ya. Oke. Kemudian Timur-Timur, Timur. dan satu lagi Trisakti nggak? bukan, belum. Sakti Satu belum. lagi? Belum. Lupa ya? Lupa saya satu. Hanya 4 ini yang tergolong pelanggaran HAM berat atau sebetulnya lebih dari itu, namun yang sudah ada peradilannya baru 4 ini? Jadi Komnas HAM menyelidiki 16 perkara 16. dan kami sudah menyatakan itu pelanggaran HAM berat. Yang diumumkan oleh Presiden Jokowi itu? Yang diumumkan 12. 12. Nah, makanya kami juga Nah. tidak tahu kenapa 12 gitu. Nah, Karena yang Ada diselidiki begitu ya, Mbak? karena yang diselidiki Komnas HAM 16 16. gitu. Dan itu sudah ditetapkan menurut kami sebagai pelanggaran HAM berat gitu, memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 gitu. Jadi 12 yang disebut atau diumumkan oleh Presiden Jokowi secara terbuka di Istana Negara itu semestinya ditindaklanjuti dengan pembentukan atau penyelenggaraan Peradilan HAM. Pengadilan HAM. Tapi belum ada satupun yang bergulir. 4 kan? Oh, sudah 4 ya? Sorry, Kalau sorry. pada masa Presiden Jokowi hanya 1, Paniai, kasus Paniai. yang terjadi di Papua. Tapi sekarang sedang PK karena proses seleksi hakimnya sampai 3 kali. Seingat saya kan Menko Polhukam yang dulu yaitu Pak Mahfud MD kan mencoba melakukan terobosan tidak harus sampai peradilan tapi penyelesaian dengan semacam rekonsiliasi. Oh, itu non yudisial ya. Memungkinkan ya. Nah, Indonesia sebenarnya pernah punya undang-undang KKR kan, tetapi kan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi kita belum punya mekanisme lagi selain KKR apa yang bisa dilakukan ya untuk menetapkan satu peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM berat gitu ya. Lalu bagaimana kemudian mekanisme pemulihan bagi para korban? Karena sebenarnya setiap korban ini kan berhak untuk mendapatkan satu hak atas keadilan, yang kedua hak atas kebenaran, yang ketiga hak atas tidak terulangnya peristiwa yang sama, yang keempat itu hak atas pemulihan, dan yang lainnya adalah kita mendorong sebenarnya tidak ada impunitas gitu. Jadi kejahatan tanpa penghukuman, karena kan untuk misalnya beberapa pelanggaran HAM yang berat itu kan korbannya cukup banyak ya, misalnya 65 itu korbannya banyak sekali gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Insan, yang Cirebon ini tergolong sebagai pelanggaran HAM berat atau bukan? Kami belum pernah melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat, terkait kasus Vina. Pelanggaran HAM iya, tapi bukan belum tentu pelanggaran HAM berat gitu artinya. Kalau pelanggaran HAM berat itu kan pelakunya negara, sistematis, terstruktur gitu ya. Ini belum seperti genosida dan lain sebagainya. Penyiksaan yang macam-macam itu yang mengerikan itu di telinga orang awam nggak masuk pelanggaran HAM berat ya, Mbak? Terstruktur, sistematis dan masif, meluas gitu ya. Itu kan definisi dari unsur-unsur pelanggaran HAM berat gitu. Sehingga memang tidak banyak peristiwa yang memang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Spesifik dalam Cirebon terjadi 3 bentuk pelanggaran HAM itu. Kalau kita kemudian tinjau dari sudut pandang organisasi, dari sudut pandang institusi Polri, apa sih yang terjadi sampai sekian personil Polri melakukan perbuatan itu? Ada 5 teori nih. Mungkin kalau Mbak Anies, Komnas HAM punya teori sendiri. Ini 5 teori ini kami gali di sini, di ruang Bang Esnapi ini. Lewat narsum-narsum kami. Ada narsum mengatakan ini sebagai bentuk kesetiakawanan menyimpang. Ada yang menyebut sebagai kelalaian. Ada pula yang menilai ini kesembronoan. Yang aneh tapi sekaligus bikin cemas, ada yang menyebut ini sebagai kepanikan. Yang paling parah ada yang menyebut ini sebagai kejahatan. Jadi yang menyebut kejahatan kata, loh mereka punya surat tugas kok. Dan mereka menghasilkan dokumen-dokumen resmi. Bagaimana mungkin kemudian kita anggap mereka sebagai oknum? Ini kejahatan. Dan bisa dibayangkan dong kalau kemudian kata kejahatan justru disematkan kepada institusi penegakan hukum, itu kan ramifikasinya luar biasa. Tapi kalau menurut Komnas HAM bagaimana, Mbak? Dari sudut pandang institusi ya, apa sih yang terjadi sampai, apa sih yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh institusi ini sampai kemudian terjadi peristiwa 3 hal itu? Pertama, hak asasi manusia belum menjadi pendekatan utama dalam penegakan hukum gitu ya. Kalau iya, mestinya konvensi anti torture atau konvensi anti penyiksaan itu mesti menjadi kitab suci, salah satu kitab suci utama gitu ya, bahwa dalam pemeriksaan gitu ya, proses penyelidikan, penyidikan itu sama sekali tidak boleh menggunakan penyiksaan. Terlarang. Untuk meminta keterangan, membuat orang bicara dan lain sebagainya, harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang manusiawi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
bahwa terkait dengan torture sendiri itu kan belum menjadi perspektif yang banyak dimiliki oleh aparat penegak hukum gitu ya, terutama juga kepolisian. Konvensi ini sudah cukup lama menjadi legislasi nasional, tetapi secara pengaruh utamaan ini tidak banyak dijadikan referensi gitu dalam proses-proses penegakan hukum. Betapapun sudah tercantum dalam kode etik profesi Polri, tetap belum cukup. Belum cukup. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga, pengawasan barangkali. Bagaimana pengawasan dan evaluasi dalam setiap proses penegakan hukum itu mesti ada indikator-indikator terkait dengan hak asasinya, rambu-rambunya gitu. Jadi kalau itu tidak diintegrasikan ya barangkali dalam banyak kasus bisa lolos gitu ya. Yang terakhir ya potensi abuse of power itu kan ada di mana-mana ya, termasuk di institusi kepolisian gitu, sehingga ini kan bagaimana kemudian inspektorat ya, propam, kemudian pengawas eksternal ada Kompolnas, itu mungkin juga sangat penting. Di seluruh Polda itu ada kasus penyiksaan. Di seluruh Polda? Di seluruh Polda di seluruh Indonesia, karena itu aduannya kan kami terima ya di Komnas HAM gitu, dan itu kami sampaikan ke Polri, ini masih ada, meskipun angkanya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya, tetapi kan melihat kasus hak asasi itu tidak bisa berstandar pada angka gitu ya, karena satu kasus pun kalau itu terjadi pelanggaran HAM maka ini ada persoalan yang mesti dijadikan atensi gitu oleh negara gitu, apalagi ini terjadi di seluruh wilayah ya. Di mana mestinya kepolisian sesuai dengan kewenangannya itu kan punya tugas yang sangat mulia gitu ya, melayani, melindungi.